ukur pakai ini aja. Air gelas kemasan bisa jadi alat tuang sekaligus ukuran. Nah, oke. Air seadanya, nggak perlu ideal air sumur. Air melimpah ini di sawah ini melimpah. Syukur-syukur nek airnya bersih banget. Ini jago nek karena enggak untuk minum ya, kita manfaatkan yang ada saja dari alam, kembali ke alam. Lokasi Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Negara jelas Indonesia Jaya Raya. berarti ini untuk apa tidak ada airnya bisa ya Mas? Bisa, sangat bisa. Malah merasuk. Iya. Udah, ini dicampuri apa? Kira-kira? Nggak usah. Nggak usah. Cukup itu saja. Bisa jadi untuk meratakan. Nah, kita kocok dengan ini aja. Para petani memiliki trik masing-masing. Biar Ini rata. triknya ala petani yang bernama Kang Parju. Memiliki cara yang unik mengkocok-kocok dengan alat itu sendiri. Biar rata. Nah, udah cukup. Kita mulai kerja. Bismillah. Pakai doa enggak ini? Oh jelas. Kita boleh berusaha. Doa itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Barik lana. Ya Allah, barik lana. Fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina wa jami'ima ataitana ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal hasali wa a'udzubika minal jubni wa bukhli wa a'udzubika min ghalabatil Bismillah. Siap? Sampun, lanjut. Mulai dari mana? Kanan dulu ya. Boleh. Langsung tampil ning jero apa ke pinggir? Terserah. Siap. Kita awali dari yang kanan dulu. Ini makaryo lur, namanya lur. Jadi makaryo itu tidak harus di kantor. Ya ini ya kantor ini. Kantornya alam. Kurang keras itu. Romi kita ya. Ngedrop. Ganti aki. Terus ratai. Rata. Kurang rata nggak ini? Cukup. Ya, Cukup. cukup sama ini. Nggih. Ini 7 hari. Jarak tanamnya sudah 7 hari. Dari jarak tanam usia 7 hari. Biasanya permulaan juga.
Biasanya yang ideal itu 1 hari sebelum ditanam sudah disemprot duluan tanahnya. Tanahnya untuk memperbaiki. Malah tanahnya. Iya. Tapi karena ini sudah tanam ya kita kejar waktu nggak apa-apa. Nanti yang tanam berikutnya kita idealkan. Karena kita baru dapat informasi pupuknya juga baru saja. Nah. Bismillah, semoga ada perubahan. Mbak ambil. Sponsor lur, mangganya mateng-mateng ini lur. Sudah masak, bisa dipetik. Tapi nanti aja ya. Belum saatnya sarapan ini. Kita langsung ke sini aja. Ya. Sekedar penyeimbang, yang sana juga ada itu penyemprotan manual tuh. Sriet. Nah. Tapi mungkin masih pakai kimia ya kayaknya. Ini fungsinya gambar terangke. Oke, boleh. Kita bahas mengenai pupuk Yomari Golden ini. Pertama, kelebihannya dia ini sudah siap masak. Jadi ketika disemprotkan ke tanah ataupun ke tanaman, dia sudah langsung bisa dimakan oleh tanaman itu dan oleh tanah itu. Tidak perlu proses fotosintesis. Nah, untuk produk yang lain, baik organik maupun kimia, pastinya membutuhkan fotosintesis baru dimasak. Ini sudah dimasak, jadi siap dimakan oleh tanaman. Jelas lebih efektif, lebih produktif. Yang kedua, dia menguatkan tanaman. Insya Allah, kalau tanaman itu kuat, dia akan tahan terhadap segala hama. Mudah-mudahan bisa tahan hama, semua hama, termasuk tikus, ulat, dan lain-lain. Satu lagi istimewanya, dia memperbaiki unsur tanah karena sudah mengandung semua yang dibutuhkan unsur tanah untuk memperbaiki dari kerusakan yang selama ini diakibatkan oleh pupuk kimia. Ya. Biasanya para petani menghabiskan uang 3,5 juta untuk lahan 1 hektar dengan menggunakan pupuk kimia dan seperangkatnya. Nggih, Mbah, ngapunten, Mbah. Nah, jadi untuk satu lahan 1 hektar biasanya 3,5 juta dengan pupuk kimia, kita dikasih hemat dengan pupuk organik ini, khususnya Yomari ini, dengan cukup 250.000 saja. Insya Allah cukup sampai masa panen di lahan 1 hektar, sama-sama 1 hektar. Jadi jelas lebih efisien, menghemat untuk para petani. Dan hasil produktifnya nanti kita harapkan bisa meningkatkan 85% dari, boleh semua tanaman disemprot, boleh, sisa-sisanya dimanfaatkan untuk nyemprot tanaman sekitar. Oke. Praktek itu loh. Lombok boleh. Kingko tak terus nih. Nah, sisanya kita manfaatkan buat pisang. Berapa 1 hektar? 1 hektar
untuk Yomari Golden cukup 250.000 saja. Sangat berbeda jauh dengan pupuk kimia yang membutuhkan dana sekitar 3,5 juta. Bagi para petani, inilah terobosan terbaru penghematan besar-besaran. Boleh dicoba, boleh dipraktekkan. Hasilnya kita lihat nanti beberapa hari setelah video ini dibuat. Ya, ini tanaman lombok. Kalau di sini namanya lombok. Di kota namanya cabe. Lombok jempling, Kang. Iya. Nah, di sini namanya terkenalnya lombok jempling, Lur. Kalau petani desa ya paham lah dari bentuknya. Untuk pisang juga bisa ini. Pisang. Boleh. Oh, Kalau sudah berbuah jangan. enggak. Nah, nanti dia akan merangsang pertumbuhan buah baru ya. Oke. Enggak tumpuk-tumpuk. Nah, Ini lombok iki tak. kita manfaatkan sisa-sisa pupuk, masih bisa untuk lahan lombok, pisang. Manusia harus berusaha, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan berdoa jangan sampai lupa. Doa dan usaha wajib hukumnya. Nah, ini yang cocok nih, yang masih kecil-kecil ini. Yang besar-besar itu tinggal siap petik itu. Tinggal siap diuangkan itu. Atau siap dicobek-cobek buat sambel. Kalau yang kecil-kecil ini yang perlu disemprot ini. Atas boleh, daunnya boleh. Nah, semprot saja wes. Nah, ya boleh. Berarti nggak usah yang udah berbuah. Nggak usah. Kasihan. Kesundulan. Kasihan nanti. Sudah ada bayinya kok ya. Nah, iya. Ini mati kenapa ya? Yang jelas pupuk ini tidak beracun, Lur. Jadi dia tidak membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar tanaman. Tapi dengan disemprot pupuk ini, hewan-hewan yang mendekat itu tidak akan memakan karena sudah bukan makanannya lagi. Entah kenapa proses dari pupuk ini membuat tanaman yang menempel atau yang ada di sekitar menjadi enggan dan tidak doyan. Padahal sebelum disemprot ini adalah santapan empuk. Ya.
Pisang. Nah, pisang yang kecil-kecil itu cocok. Pisang lur, pisang lur. Pisang apa namanya saya belum tahu lur. Ini rencana kangkung. Cocok. Semprot lagi kangkungnya. Ini generasi Bibit ya? generasi Lombok. Lutru ya bokat apa jeneng iku lutru ya wis endekane tak urunge tapi ya generasi kedua kan perbedaannya gimana ya. Kita coba lagi, sisanya kita semprotkan gambas. Di tempat kami namanya blutru. Blutru. Lutrunya iki apa terong Tuh. kan Terong tis namanya. terong tis tapi sing gede iki Duh. Gak podo ae. oh beda iki sing sampean seneng. Cara maka sedang pohne. Kok iki denane kejana. Mulai kembang nih. Kertas tipuki kan. Duh. Wah, itu yang piro ya? Wah iki walah gula balen. Bolak balik. Iki kates. Wah, pepayanya sudah besar-besar, lur. Iki kates. Wes, entek. Wes ya. Selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para petani dan seluruh petani Indonesia. Ya. Wassalamualaikum. Barokah. Amin. Halal dan Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.